Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dina ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Huraidah ini. Nah, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung juga sebagai silaturahmi di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah berkahi usia kita, Allah mudahkan, lancarkan, gampangkan rizki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah, semoga duduknya kita di sini terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Salah satu kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita sekalian dianugerahi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat dalam artian dapat menjadikan kita lebih semangat dalam ibadah, lebih istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban kita, makin mantap menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dawam di dalam hal tersebut hingga ajal menjemput kita agar kita sekalian berakhir dengan bahagia, husnul khatimah, dan tidak berakhir dengan celaka, su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur dan terus bersyukur. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidayah. Sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini. Hidayah ini mahal. Hidayah ini tidak bisa sembarangan orang dapat. Ada orang yang dekat sama Nabi. Bahkan rumahnya dempet sama Nabi. Bayangin rumahnya dempet sama Nabi. Secara geografis, secara jarak rumahnya dekat sama Nabi. Buka pintu sebelahnya rumah dia. Secara kekeluargaan dia ini pamannya Nabi. Tapi karena dia nggak dapat hidayah, sampai matinya dia nggak beriman sama Nabi. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang paling getol memusuhi Nabi. Sampai-sampai Allah abadikan namanya, Allah laknat namanya di dalam Al-Quranul Karim. Siapa orang tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah Abu
Abu Lahab. Ada orang yang jauh di sana. Ya. Dia bukan keluarga Nabi. Secara jarak rumahnya jauh dari Nabi. Secara sukunya berbeda dengan Nabi. Dia suku dari Persia, Nabi dari Arab. Ya. Tapi karena hidayah Allah berikan kepadanya, dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dari Persia, bukan dari suku Arab. Tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Arab. Dia tinggal di Persia. Persia kalau sekarang tuh Iran lah. Ya. Wilayah Iran, wilayah Khurasan. Nah, tapi karena hidayah, dia beriman kepada Nabi, bahkan menjadi salah seorang yang ada di garis terdepan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hidayah ini mahal. Mahal, nggak sembarangan orang dapat. Maka bersyukur, beruntung orang yang diberikan hidayah masih mau untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menuntut ilmu, untuk di majlis-majlis ilmu. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau bicara kesibukan, semuanya pasti punya kesibukannya masing-masing. Kalau bicara alasan, pasti semuanya punya alasannya masing-masing. Dan setiap alasan itu tentunya masuk akal. Ya, setiap alasan ini masuk akal ya. Tapi ya, alasan itu tidak akan bisa membuat kita maju, tidak akan bisa membuat kita berkembang. Maka kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk istiqomah. Hadir di majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang yang hadir di majlis ilmu ini juga bisa menjadi salah satu tanda dia khidmat kepada ilmu, dia khidmat kepada ulama. Dan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim juga dinukil di kitab-kitab lain, siapa orang yang khidmat sama ulama, membantu ulama dalam menyebarkan ilmu, membantu ulama dalam menunjang dakwahnya, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, atau dengan apapun yang dia miliki. Maka orang yang khidmat tadi itu satu saat nanti akan menjadi ulama juga. Tapi andai kata dia nggak jadi ulama, maka akan ada salah satu anaknya yang jadi ulama. Tapi andai kata anaknya nggak jadi ulama, bakal ada salah satu cucunya yang jadi ulama. Andai kata cucunya nggak jadi ulama, bakal ada salah satu cicitnya yang jadi ulama, yang akan mengangkat derajatnya dia dan akan bisa memberikan syafaat buat dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, ya, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa bisa memberikan syafaat bagi 40 anggota keluarganya atau kerabatnya atau sahabatnya atau orang yang dia cintai. Seseorang meninggal dunia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan.
dia bisa memberikan syafaat bagi orang yang dia cintai untuk ikut masuk surga bersama dia. Selama orang tadi nggak musyrik ya. Selama orang tadi nggak kafir. Jadi si ulama ini sebelum masuk surga, dia bisa tuh minta sama Allah, ya Allah saya mau ajak bapak saya, ibu saya masuk ke surga bersama saya. Karena bapak saya dan ibu saya inilah yang ngedidik saya. Ya Allah saya juga mau bawa guru-guru saya yang dulu juga ngajarin saya. Ya Allah saya mau bawa keluarga saya. Karena keluarga saya inilah yang ngebantu saya ketika saya dulu menuntut ilmu. Ya Allah saya mau bawa kerabat-kerabat saya yang juga menunjang saya punya dakwah. Ya Allah saya mau bawa murid-murid saya. Karena murid-murid saya inilah yang mereka terus membantu saya ketika saya berdakwah menyebarkan ilmu-ilmu agama. Siapapun dia bisa bawa selama orang itu punya ta'alluq, punya ikatan sama dia. Entah itu orang yang dia cintai atau orang yang khidmat sama dia atau orang yang mencintai dia. Jadi ketika kita khidmat sama ilmu, khidmat sama ulama, kita nggak jadi ulama, akan ada anak kita yang jadi ulama. Anak kita nggak jadi ulama, akan ada cucu kita yang jadi ulama. Cucu kita nggak jadi ulama, akan ada cicit kita yang jadi ulama. Cicit kita nggak jadi ulama, akan ada anak keturunan kita yang bakal jadi ulama. Ya. Dan saya menyaksikan sendiri ya, dengan mata kepala saya yang orang ini bapaknya bukan ulama. Ya. Bapaknya orang biasa aja. Tapi bapaknya ini hadir di mana-mana majlis, selalu hadir. Ya. Saya sering ketemu dengan bapaknya, orang ini di mana-mana tempat selalu datang. Ya. Di majlis ini ketemu, di majlis ini ketemu, di majlis ini ketemu. Ya. Setiap acara ini ketemu, setiap acara ini ketemu. Ya. Tapi ini orang bukan ulama. Dan saya lihat kalau di majlis-majlis tertentu gitu, ini bapaknya ini orang, ya, dia nggak malu-malu untuk bantu gelar karpet, nggak malu-malu untuk bantu-bantu bawain aqua, bagi-bagi nampan. Ya. Di dalam beberapa majelis saya suka lihat ini, ya Fulan bin Fulan ya, dia ikut gelar karpet. Padahal ini orang tua, tapi dia nggak malu-malu, ya. Nggak gengsi-gengsi. Dan luar biasa silaturahminya. Dan kemudian di kemudian hari, sekarang saya lihat anaknya luar biasa. Menjadi ulama muda. Ulama muda yang karismatik, ya di mana-mana tempat. Berdakwah, ya dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat. Disamperin itu. Ya. Nah ini, saya lihat bukan satu orang, dua orang. Banyak orang yang seperti ini. Ya, bukan cuma dari kalangan habaib. Kalangan akwal pun saya lihat banyak yang seperti ini. Yang bapaknya bukan siapa-siapa. Tapi bapaknya Masya Allah mau ulama. Bapaknya Masya Allah kalau ada habaib, ada kiai. Masya Allah ihtiramnya luar biasa. Ta'zimnya luar biasa. Dan akhirnya anak-anaknya jadi ustadz. Sampai akhirnya jadi ulama. Sampai akhirnya punya pesantren. Padahal bapaknya bukan ulama. Bukan ustadz. Orang biasa yang cinta ilmu, cinta ulama, hormat sama ulama, ta'zim sama ulama. Jadi mudah-mudahan ya, keistiqomahan kita ini duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini menjadi salah satu bukti bahwa cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada ulama. Insya Allah. Sebab yang kita baca kitab ulama, yang ngarang ulama, isinya hadis Nabi. Ya. Nah, ini juga merupakan salah satu bukti. Ya. Semoga tercatat sebagai salah satu bukti kita cinta kepada ilmu dan juga kepada ulama. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita salihin dan salihah yang bisa membahagiakan kita bukan cuma di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjut
pelajaran kita dari kitab Al-Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti. Kita sekarang sudah sampai ke hadis yang ke-55. Sebelum itu sebagaimana biasa mari sama-sama kita awali dengan doa dimulai dari Al-Fagir, antum sekalian mengikuti dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dalalah alal khair ibtiqa'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, bi sanadil muttasil ila Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Abghadur rijal ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu al-alad, orang yang bengis, al-khasim, dan juga orang yang kejam. Al-aladul khasim, orang yang bengis lagi kejam. Hadis ke-55 dari kitab Jami'us Shaghir. Masih membahas tentang orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita bahas orang yang paling makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah beriman kemudian dia kafir. Ya. Kemudian di hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bengis dan juga kejam. Al-aladul khasim, kalau mau kita sederhanain maknanya, itu orang yang selalu nyari keributan. Orang yang selalu nyari keributan. Di mana tempat dia ribut, kagak pernah damai sama orang. Dia nongkrong di sini ribut sama tongkrongan situ. Dia nongkrong di sini ribut lagi sama tongkrongan situ. Pokoknya di mana dia berada selalu bikin konflik. Udah bengis, kasar. Selalu bikin konflik sama orang sesamanya. Ini aladul khasim. Bengis, kejam, selalu bikin permusuhan, selalu bikin perpecahan. Ini aladul khasim nih. Kayak begini nih. Kalau kita ketemu orang yang model kayak begini nih, lu di mana-mana kayaknya ribut mulu lu. Wah, ini aladul khasim ini. Nah, orang yang model kayak begini nih, orang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan Allah, makhluk aja gedek sama dia. Setiap dia datang orang pada bubar. Ya. Karena dia tahu biang kerok di mana-mana tempat biang kerok, bukan dalam kebaikan, tapi dalam keburukan. Ya. Selalu bikin perpecahan. Orang damai, orang akur, nimbrung dia, berantem, bubar. Ya. Ada gak orang yang model begitu? Ada ya, ada. Apalagi zaman sekarang nih, ya suasana sekarang, suasana pemilu nih, model aladul khasim banyak nih. Yang tadinya tetangga sama tetangga akur, gara-gara perbedaan pilihan, ya. Terus ada satu aladul khasim, ribut dah tuh tetangga sama tetangga. Padahal yang dia pilih belum tentu mikirin dia. Kenal ge kagak meureunnya. Hati-hati ya, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai kita jadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim itu justru harus menjadi perekat bagi sesama muslim. Bahkan kita juga tetap dianjurkan
untuk bergaul dengan baik walau kepada non-muslim. Ya. Selama non-muslim itu tidak mengganggu kita, maka haram kita mengganggu mereka. Ya. Bahkan Nabi SAW mengancam kepada umatnya yang ganggu umat beragama lain, selama umat beragama lain tadi itu tidak mengganggu umat Islam, tidak menghina Islam. Apa kata Nabi SAW? Man adzadzimiyan fa'ana khosmu khosamtuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang coba-coba ganggu kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang bukan Islam, non-muslim. Dia tinggal di tengah-tengah umat Islam. Dia nggak pernah ganggu umat Islam. Dia tidak pernah menghina Islam. Kalau ada kegiatan dia selalu ikut. Gotong royong dia selalu ikut. Kerja bakti dia ikut. Ya. Dia bermuamalah seperti biasa dengan orang-orang muslim. Saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu dalam konteks bermasyarakat. Dia nggak pernah ganggu umat Islam. Dia nggak pernah hina Islam. Kalau coba-coba kita ganggu orang yang model begitu, maka Nabi yang akan jadi musuh kita di hari kiamat nanti. Fa ana khosamtuhu yaumal qiyamah. Nabi bakal musuhin umatnya sendiri kalau umatnya coba-coba ngeganggu umat beragama lain yang tidak mengganggu agama Islam. Coba itu Islam kurang toleransi apa? Nggak ada. Di agama lain nggak ada ajaran seperti ini. Ya. Jadi jangan coba ngajarin umat Islam toleransi. Udah diajarin sama Nabi. Ya. Nabi siap musuhin umatnya. Siap musuhin pengikutnya. Kalau pengikutnya coba-coba ngeganggu umat beragama lain yang tidak mengganggu Islam. Apalagi ya, yang coba-coba ngeganggu sesama muslim. Pecah belah, bikin permusuhan, selalu bikin kekacauan. Makanya orang yang kayak begini nih menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang selalu bikin keributan. Kalau orang selalu bikin keributan di mana-mana tempat berarti dia nggak tahu diri. Sebab ketika dia nggak tahu diri, dia nggak bisa nempatin diri. Ini kalau di model begini, bagaimana harusnya saya? Orang yang cerdas itu bukan orang yang sekolahnya tinggi, gelarnya berderet, bukan. Orang yang cerdas dalam bermasyarakat ini, orang yang bisa nempatin diri ketika dia bergaul. Oh, di tempat ini dia dihormatin. Di tempat ini dia dihormatin nih. Mungkin kalau dia nongkrong di tempat lain, dia nggak dihormatin seperti di tempat ini. Nah, kalau orang yang cerdas, dia sadar itu. Kalau di sono mungkin orang-orangnya paham siapa saya. Saya dihormatin, saya dimuliakan. Tapi kalau di belah sono, mungkin dia belum kenal saya. Belum paham, belum ngerti saya. Ya, makanya dia nggak ngehormatin saya, nggak memuliakan saya. Sebagaimana di tempat seperti biasanya. Nah, orang yang model kayak begitu, dia bijak. Dia nggak bakal pundung, dia nggak bakal purik. Dia bakal tahu diri, oh wajar. Mereka nggak paham. Mereka nggak tahu siapa saya. Ya. Dia bisa nempatin diri. Kalau orang bisa nempatin diri gitu, enak. Nyaman hidupnya. Ya. Diajak nongkrong di tempat mewah, ayo. Diajak nongkrong di pinggir jalan, ayo. Diajak majlas di restoran, ayo. Diajak nongkrong di angkringan, ayo, enak. Enak orang yang kayak begitu, dia tahu diri. Ya, dia bisa menempatkan diri. Dia bisa menempatkan dirinya di segala situasi dan kondisi. Dan dia sadar siapa yang diajak bicara. Kata Nabi, kalimunas ala gadri ukulihim. Bicara kepada orang sesuai kadar akal mereka. Oh, ini ngobrol sama orang yang berilmu, ngobrolnya juga beda. Harus berbobot juga kita. Oh, ini ngobrol sama orang yang jahil. Ya.
Kalau kita ngobrolnya terlalu tinggi, dia ngerti kagak puyeng, iya. Sampein kepada dia bahasa yang dia pahamin. Jangan yang ruwet-ruwet. Ya. Nah, kalau orang yang begini cerdas nih. Ya. Cerdas ini orang. Dan orang yang begini, ya, selama dia lurus, insya Allah, nah, dia bakal selalu diterima di mana-mana tempat. Karena dia bisa menempatkan diri. Dia enggak merasa pang aingna, kalau kata orang Sunda mah ya. Pang aingna ya. Kalau udah pang aingna udah susah nih. Karena ngerasa pang aingna, ya udah yang begini nih yang bakal micu keributan nih. Pokoknya kalau udah ngerasa pang aingna, udah nongkrong di mana, udah bakal ribut aja sama orang udah. Udah kagak bakal bener, udah bakal temennya dikit dah. Biarin, saya mah temennya dikit, yang penting saya bener. Iya kalau lo bener, kalau lo salah. Ya. Nah ini salah satu ciri aladul khosim ya. Jadi kalau ada orang yang di mana tempat ribut, di mana tempat ribut, di mana tempat ribut, ya, kagak pernah akur sama orang. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di suasana sekarang banyak kita temuin ya yang bakal bikin perpecahan. Maka kita umat Islam harus cerdas ya. Tapi jangan kita pesimis juga kalau begitu, Beb. Kita buat ngehindarin perpecahan dan permusuhan sesama saudara kita, mendingan kita kagak ikut-ikutan, Beb ya, pemilu, Beb ya. Jangan juga. Ya. Kalau umat Islam nggak peduli sama politik, nanti dunia politik bakal diisi sama orang-orang yang nggak peduli sama Islam. Cuman saya bingung, Beb. Ntar saya milih siapa, Beb ya? Kita umat Islam, ya, dikasih arahan, ya. Dikasih arahan, sederhananya begini dah, kita umat Islam untuk hal-hal seperti ini nggak boleh netral. Ya. Sekali lagi kita umat Islam untuk hal-hal seperti ini tidak boleh netral, tapi netral terarah. Beda, Bib ya, netral sama netral terarah. Beda. Ada netral terarah. Contoh netral. Contoh netral nih. Ada orang baik sama orang jahat, dia bertanding. Ditanya, ente milih siapa? Saya mah netral. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau ada orang baik sama orang jahat bertanding, kita mesti milih orang yang baik. Nggak boleh netral. Makanya kita umat Islam jangan netral. Kalau antara hak dan batil bertarung, kita wajib pilih yang hak. Nggak boleh netral antara hak dan batil. Kita umat Islam mesti netral terarah. Netral terarah bagaimana? Contohnya, kalau ada yang hak sama yang batil bertarung, kita wajib pilih yang hak. Ya. Kalau yang hak sama yang hak bertarung, kita baru netral. Orang benar sama orang benar bertarung, nah kita boleh dah tuh netral. Tapi kalau orang benar sama orang kagak benar, jelas-jelas nih kagak benernya nih ya. Orang benar ini jelas-jelas benernya, ini jelas-jelas kagak benernya, bertarung. Kita wajib pilih yang benar. Kalau orang benar sama orang benar bertarung, baru kita netral. Terserah dah tuh mau pilih siapa. Milih yang A bagus, milih yang B bagus. Terus, Beb, kalau yang kagak bener sama yang kagak bener bertarung, Beb, milih yang mana? Pilih yang jeleknya lebih sedikit. Ya, pilih yang jeleknya lebih sedikit. Yang ini satu korupsi 10 miliar. Yang ini korupsi 1 miliar. Sama-sama koruptor. Tapi kita harus milih salah satu. Nggak bisa kagak. Pilih yang jeleknya lebih sedikit. Yang ini korupsinya 10 miliar. Yang ini korupsinya cuma 1 miliar. Kita pilih yang korupsinya cuma 1 miliar. Karena nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan lain. Jadi kita umat Islam bukannya netral, tapi netral terarah. Manakala yang hak dan yang batil bertarung, pilih yang hak. Manakala yang hak sama yang hak bertarung,
silakan netral. Manakala yang batil sama yang batil bertarung, pilih yang kebatilannya lebih sedikit. Itu namanya netral terarah. Tapi kalau misalkan netral aja, hak batil bertarung, ente pilih siapa? Nama netral. Berarti ente juga ada kemungkinan pilih yang batil. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Tapi intinya, ya, siapapun pilihan kita, silakan ente mau puji-puji setinggi langit silakan. Itu pilihan ente. Tapi jangan ngejelekin pilihan orang lain, jangan. Akhirnya nanti ente jadi aladul khosim ya. Oh, ente misalkan pilih siapa? Beb, saya mau pilih Anies. Ya silakan. Pilih Anies ya. Ente puji-puji dah tuh setinggi-tingginya Anies, tapi jangan ngejelekin calon lain. Kenapa? Khawatirnya nanti ada beberapa orang yang udah simpatik sama pilihan ente, tapi gara-gara bacot ente, gara-gara omongan ente, ngerasa calon ente yang paling bener, yang paling bersih, yang paling baik, akhirnya ini orang ilfil sama ente. Akhirnya dia jadi kagak demen. Pokoknya gara-gara dia kagak demen sama ente, akhirnya dia punya prinsip, pokoknya saya mah siapapun pilihannya yang penting kagak sama lu. Kan kagak enak jadinya ya. Gara-gara apa? Gara-gara bacot lu. Silakan ente puji-puji setinggi-tingginya dah tuh pilihan ente. Silakan ente puji setinggi-tingginya pilihan ente. Ya. Tapi jangan ngejelekin yang lain. Yang akhirnya bikin orang lain ilfil sama pilihan ente. Gara-gara dia gedek sama ente, akhirnya dia punya prinsip, pokoknya saya mah bakal milih siapapun, yang penting bukan kagak sama dia, udah. Akhirnya kagak bawa kagak resep ya. Intinya silakan pilih yang terbaik. Sekarang ini ada medsos. Ada medsos, ada media sosial yang bisa ngebantu kita. Yang bisa ngebantu kita ngelihat rekam jejak calon-calon pemimpin kita di hari-hari yang lalu. Oh, ini calon yang nomor 1 bagaimana sih jejak rekamnya? Bagus apa enggak sih? Oh, calon yang nomor 2 bagaimana sih jejak rekamnya? Bagus apa enggak sih? Oh, calon yang ketiga bagaimana sih jejak rekamnya? Bagus apa enggak? Nah, itu ada di medsos. Itu ada di medsos semua. Rekam jejak mereka, track record mereka masih tersimpan di medsos. Gampang kita akses. Nah, jadi kita lihat ya, siapa nih yang omongannya konsisten? Siapa nih yang sikapnya konsisten? Ya. Siapa nih yang dia lebih banyak menunaikan janji-janjinya saat kampanye dulu? Siapa nih yang suka ngumbar-ngumbar janji? Siapa nih yang mencela-mencela? Siapa nih yang nggak konsisten omongannya? Itu semua bisa kita cek lewat media sosial. Ya, karena rekam jejak mereka tuh ada tuh. Ya, di medsos-medsos. Kita buka aja beberapa tahun yang lalu, rekaman-rekaman tahun yang lalu. Ya. Dari situ kita baru bisa tentukan pilihan kita. Pilih pakai hati nurani kita. Jangan pakai nafsu. Ya. Jangan kita ikutin, dia milih ini, kita milih ini dah. Kita pilih pakai hati nurani kita. Ya. Karena sedikit banyak pilihan kita ini juga bakal berimbas pada keputusan-keputusan, pada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya. Pilih yang bisa nguntungin kita sebagai umat Islam. Pilih yang bisa nguntungin kita sebagai umat muslim. Ya. Selain bisa menguntungkan yang lain, terutama kita lihat juga, nih calon yang ini kira-kira berapa persen nih buat nguntungin Islamnya nih. Jangan kita cuma mikirin dunia kita aja. Ini kalau misalkan kita pilih calon ini nih, ntar gaji kita nih bakal naik nih. Jangan mikirin perut doang. Pikirin juga Islamnya nanti. Ya. Ini kira-kira kalau saya milih calon yang ini nih, kira-kira Islam bagaimana ya? Ya. Manfaatnya buat Islam bagaimana ya? Kalau saya milih calon yang ini, manfaatnya apa ya buat Islam? Kira-kira dia bisa memberikan manfaat yang baik gak buat Islam di Indonesia khususnya? Kalau saya milih calon yang ini nih, bagaimana manfaatnya buat Islam ke depannya? Khususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Gimana kira-kira kebijakannya? Gimana kira-kira nanti dia membuat
aturan-aturan, hukum-hukum, kira-kira bisa nguntungin umat muslim nggak nih? Lihat itunya juga. Jangan cuma lihat urusan perut doang, urusan dunia aja. Ya. Sebab ya, kadang-kadang ya, di satu, ya, bukan hanya satu, bahkan beberapa kali ya, saya saksikan ya, ternyata kadang-kadang ya, omongannya ulama itu ya, bisa kalah sama tanda tangannya pejabat. Contoh di Surabaya, mohon maaf, di Surabaya itu dulu ada tempat prostitusi besar, namanya Doli. Itu ulama habaib berkali-kali mau nutup Doli. Nah, kenapa? Sebab dengan adanya tempat prostitusi itu bukan cuma melanggar syariat, tapi juga bisa mengakibatkan penyakit menular meningkat di tengah masyarakat. Dan kriminalitas ini bisa lebih meningkat juga. Itu ustadz, kiai, habib udah berkali-kali dengan berbagai macam cara mereka untuk menutup Doli. Sampai ada yang bangun masjid di dalam, bangun pengajian di dalam. Untuk apa? Supaya harapannya itu Doli ketutup dengan dakwah itu. Tapi bertahun-tahun nggak ketutup-tutup juga, makin gede malah. Datang ya seorang pejabat wali kota, perempuan lagi, Bu Risma. Tanda tangan sekali, nggak pakai banyak ngomong, tanda tangan sekali. Doli tutup, tanda tangan. Besok langsung ditutup. Ya, besok langsung ditutup. Makanya kalau umaro sama ulama udah kerjasama, sinergi untuk kebaikan, gampang. Gampang, ini kayak di Kalimalang nih, ya. Yang pinggir-pinggir jalan tuh. Itu kalau misalkan ulama sama umaronya mau bersatu, oh gampang. Sebentaran, nggak kudu nunggu berbulan-bulan. Ya. Nggak kudu nunggu berbulan-bulan. 2 hari dulu itu kita udah ngirim surat, udah. Datengin, udah. Sweeping juga udah. Ya, udah berkali-kali. Tetap aja masih ada juga. Tapi coba kalau misalkan umaronya mau ikut turun tangan, selesai. Ya. Dulu saya pernah dibalikin begitu, Habib jangan mau enaknya doang, Bib. Ya. Itu orang-orang kan nyari duit, Bib. Ya. Kalau Habib suruh berhenti, dia kerja, ntar dia mau dapat duit dari mana, Bib? Emang Habib mau ngebiayain dia? Ya udah sini, anak biayain. Tapi syaratnya satu, apa? Bubarin tuh pemerintahan. Lah, kok begitu, Bib? Lah sekarang pemerintah kerjanya apa coba? Ustadz yang suruh ngebersihin juga, suruh ngempanin juga. Lah, lu pejabat kerjanya apa coba? Kan ada dinas sosial. Itu mereka bisa ditaruh di dinas sosial, dibina. Oh, yang bisa ngejahit, suruh ngejahit. Yang bisa bikin makanan, bikin makanan. Oh, yang bisa kerja lain, bisa kerja lain. Nanti baru disalurin ke tempat kerjaannya masing-masing. Ini di PT banyak ini, ya di Cikarang. Tinggal kerjasama nih pejabatnya sama yang punya PT. Ini ada sekian orang nih, mau gak ente nampung di PNTT? Bisa, taruh 10 orang di sono. Ente punya perusahaan ini. Ini ada list 10 orang nih, bisa gak ditaruh di tempat ente? Bisa, taruh 10 orang. Terus selesai. Ya, selesai, nggak bakal ada lagi tuh yang jual apem. Ya. Ya, banyak ini pabrik-pabrik ya. Coba kalau pejabatnya kerjasama untuk ngeberesin yang kayak begitu-begituan, selesai ini. Orang dari mana-mana bisa datang, bisa dapat kerjaan kok. Kepala dinasnya aja, dinas sosial panggil tuh pengusaha-pengusaha. 10 orang, 20 orang juga udah ketutup tuh. Tapi ini dari segi umur, udah jangan mikirin segi umur. Yang penting mereka bisa kerja di tempat ente, bisa gak kira-kira? Ya. Jadi apa? Jadi operator kayak jadi ini, kayak jadi ini. Ya bisa dah. 10 orang aja. Ya udah, 10 orang taruh di sini. Satu lagi panggil bos. Bos, ente kan punya perusahaan. Ini ada 10 orang lagi nih. Kira-kira bisa ditaruh tempat ente gak? Bisa, taruh. Selesai, udah. Bersih tuh yang begitu-begituan. Paling tidak bisa meminimalisir.
Ya, tapi kalau misalkan yang kerja begituannya hobi susah dah tuh. Ya. Kalau hobi susah emang. Ya. Paling nggak bisa meminimalisir. Kadang-kadang kan mereka kan kerja begituan juga karena mereka ngelamar ke sono, ngelamar ke sini susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya mereka ngambil jalan pintas kerja begitu. Kadang-kadang emang di sini nih di Indonesia nih emang kadang-kadang nyari pekerjaan ribet. Nyari pekerjaan kudu ada pengalaman kerja. Nah, bagaimana yang belum ada pengalaman kerja? Ya. Nyari kerjaan di sini kudu ada pengalaman kerja dulu. Akhirnya yang belum kerja, yang baru pada lulus, nggak bisa kerja karena nggak ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja udah ada, batas umur maksimal sekian, kagak masuk, kagak bisa juga. Pengalaman mah ada, umurnya udah lewat dari batas maksimal. Akhirnya kebanyakan pengangguran jadinya. Pengangguran, usaha ini mentok, usaha itu mentok, usaha ini mentok, usaha itu mentok. Ujung-ujungnya dia kepepet, dia ngebegal. Nah, ini masalah. Padahal kalau misalkan apa namanya peraturan yang dibikin agak longgar, mereka bisa kerja, nah insya Allah bisa terminimalisir masalah-masalah seperti itu. Ya. Ini kok jadi ke situ-situ dia. Kayaknya cocok ini anak kalau nyalek ya. Gua kemarin ikut nyalek ya. Ya ala kulihal ya di suasana sekarang, di suasana saat ini, suasana menjelang pemilu yang kadang-kadang sensitivitas orang ini lebih tinggi. Kita jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga sikap kita. Jangan sampai kita jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita jadi aladul khasim. Orang yang selalu menebar permusuhan. Wallahu a'lam bishawab.